Hello guys, welcome back to my channel Adi Sulistyo Adi Official Fanpage. Nah, kembali di channel saya Adi Sulistyo Adi Official Fanpage. Nah, hari ini saya berada di PP Suryanaga untuk kesekian kalinya bersama dua orang narasumber keren. Nah, cowok-cowok ganteng katanya, betul ya? Katanya ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe channel saya, kemudian like videonya, tonton sampai selesai, dan share video ini bila mana bermanfaat untuk kamu. Nah, juga jangan lupa nyalakan lonceng supaya bunyi klinting. Oke, langsung saja kita kenalan dengan dua orang narasumber kita. Nah, teman-teman, sebelum kita ngobrol dengan mereka berdua, nah saya sudah izin via manajemen PP Suryanaga, betul ya? Dalam hal ini Pak Condro dan juga Bu Diati selaku marketing, bahwasanya hari ini kita akan mengadakan podcast dengan atlet putra khususnya yang berasal dari luar kota Surabaya. Nah teman-teman, just info bahwasanya narasumber saya pada video kali ini adalah putra daerah yang berasal dari luar kota Surabaya. Why atau kenapa mereka harus datang ke Surabaya, khususnya di PP Suryanaga, dalam tanda kutip untuk mengadu apa ini? Mengadu nasib atau mengadu apa pun mengadu keterampilan, kemampuan ya, agar lebih mumpuni. Nah, ketika kembali ke daerahnya, harapannya adalah mereka bisa menjadi atlet-atlet terbaik, kira-kira seperti itu, khususnya di dunia bulu tangkis atau badminton. Langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita yang pertama, cowok ganteng pakai baju biru. Biasanya pakai kacamata ya? Iya, sekarang enggak ya? Oke, kita kenalan dengan narasumber kita yang pertama. Suaranya agak kenceng nih mas, karena masnya kan slow ya, kalem. Tapi pukulannya kenceng. Oke, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita yang pertama, cowok pakai baju biru. Halo guys, nama saya Bayu dari Kota Blitar. Bayu dari kota? Blitar. Dari kota Blitar. Oke, Mas Bayu ini dari kota Blitar. Boleh tahu lahirnya tahun berapa mas? 2004. 2004. Sekarang umur berapa? 18 Juni besok. Juni ya, tanggal berapa? 22. Oh sama. Bintangnya catcher berarti. Kalau Om 21. 21. Iya kan? Dia ngomong sama saya kan. 2004 ya. Jadinya umurnya 18. 18 untuk tahun ini ya. Iya. Oke, Mas Bayu ini asli Blitar, betul ya. Kemudian datang ke PP Suryanaga. Nanti kita mengulik kisah beliau, Mas Bayu. Nah, Mas Bayu ini identik dengan warna biru, betul ya. Suka dengan warna biru. Biasanya main pakai kacamata, betul ya Mas? Mas bisa pakai kacamata? Bisa, nggak ganggu? Udah biasa. Udah biasa. Oke, mantap. Keren nih Mas Bayu. Kemudian kita kenalan dengan narasumber kita yang kedua, cowok ganteng yang pakai baju merah. Ganteng katanya ya, kata ibunya. Iya, Tapi ganteng lah, cakep dia. Oke, kita kenalan dengan narasumber kita yang kedua. Halo guys, nama saya Dika dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Wow, dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Mantap. Mas Dika ini lahir tahun berapa? 2004. Tahun sama ya? Iya, tanggal 2 Februari. Februari. Jadi lebih tua Mas Dika. Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kenapa saya menghadirkan beliau berdua ini? Karena menurut ceritanya mereka adalah partner ganda putra, betul ya? Iya. Di beberapa kompetisi. Nah, sesi latihan juga saya lihat mereka sparring bareng, kemudian main berpasangan, dan saya melihat bahwa antusias dari kedua orang ini atau kedua atlet ini juga menurut saya luar biasa semangatnya. Nah, karena saya lihat tidak banyak atlet dari daerah yang datang ke Surabaya, nah, khususnya menginap di PP Suryanaga ini dengan passion yang menurut saya mumpuni seperti mereka berdua. Nah, teman-teman, kita ngobrol pertama dengan Mas Dika nih. Mas Dika ini kenal pertama dengan bulu tangkis ini ceritanya gimana Mas? Jadi saya waktu itu kan apa ya, kayak ada rumah ya. Oke. Rumah gitu. Tapi rumahnya tuh dekat sama GOR. Oke. Jadi kayak Di balai Kota- desa. di Kendari ya? Iya, Kendari. di Konawe Utara.
Oke. Pontianak Utara. Di kecamatan apa? Molawi, kecamatan Molawi. Melawi. Nah, rumahnya tuh saya deket gor. Oke. Nah, waktu itu orang tua saya tuh masih kayak ya udahlah beli sepatu aja gitu. Sepatu saya pertama pas main itu masih pakai Homiped. Homiped pertama saya. Waktu itu ngetren ya, Mas? Iya, anak-anak ya. Oke, masih ingat ya. Homiped. Oke. Terus saya minta, Pak, saya pengen main badminton daripada saya main bola kan panas-panas. Ya udah, Waktu itu seneng sepak bola. sepak bola. Dulu saya SMP juga sempat. Oh, sempat masuk SSB. Sempat. Oke. Habis itu saya minta beliin sepatu. Sepatu bola ya. Sepatu badminton. Oh, sepatu badminton. Dibeliin ini Eagle. Eagle. Warna biru. Warna biru. Kamu umur berapa pada waktu itu? Umur kelas 2 SD. 2 SD. Jadi 2 8 SD. 4 tahun ya? Iya. 4 tahun. 8 tahun. Itu pertama kali kamu kenal Badminton. Siapa orang pertama yang mengenalkan kamu badminton? Almarhum Sapiudin, pelatih saya dulu. Oh, oke. Kok bisa tiba-tiba kenal dengan pelatih? Jadi itu kan di sana di kabupaten itu kan ada 2 gedung, Oke. 2 kecamatan yang berbeda. Oke. Nah, habis itu dia kayak nyari bibit buat inilah buat Oke. Memang keliling ya? Pada iya waktu itu ya? keliling kabupaten. Siapa namanya? Pak Sapiudin. Pak Sapiudin almarhum. Almarhum Oke. Sapiudin. Terus? Nah, dia juga mantan pelatih di Jarum. Oh, sempat jadi pelatih di Yang- PB Jarum. Pelatihnya Apriani juga sama Pak Apri. Oh, mantap. Habis itu saya ini sih, kebetulan dekat rumah kan, jadi dipanggil lah gitu, ayo ada seleksi ini mau nggak gitu. Iya, iya. Ya kita masih kecil ya, apalagi teman-teman kan pada ikut tuh. Iya, Jadi saya iya. juga pengen main. Dari situ saya belajar main badminton. Oke, itu orang pertama yang mengenalkan kamu dan kenapa kok kamu tiba-tiba senang dengan badminton? Padahal kamu sudah masuk SSB ya, sepak bola. Yang menurut saya sepak bola ini olahraga yang biasa dimainkan oleh masyarakat Indonesia pada waktu itu, betul ya? Iya. Khususnya anak-anak. Iya. Nah, kenapa nih? Soalnya kayak saya lebih senang indoor aja. Oke. Indoor lebih ya nggak hitam lah Oh, gitu. iya. Padahal futsal juga indoor ya? Iya, tapi nggak Waktu tahu. itu belum ada futsal ya? Waktu itu ya? Iya belum. Sepak bola. Soalnya kan kita di kampung, Oke. jadi nggak ada yang indoor selain badminton. Selain badminton. Iya, semuanya outdoor. Oke. Nah, dari Pak Safiuddin tersebut, Pak Safiuddin ya? Safiuddin tersebut ketika mencari calon bibit atlet, betul ya? Iya, betul. Nah, kok tiba-tiba bisa datang ke tempat kamu atau kamu yang melamar untuk mengikuti seleksi? Ceritanya gimana tuh? Jadi itu kayak dia datang karena ketua PBSI gitu loh. Pada waktu itu Iya, beliau muda. adalah Pelatih. bersama ketua PBSI. Iya. Oke. Terus? Terus dia datang ini apa kayak di sekolah-sekolah sih gitu kayak nyari ada nggak gitu bibit-bibit yang mau. Oke. Habis itu ya udah kita seleksi semuanya tuh seleksi. Berapa orang? Total? 10 lah waktu itu yang mau malah iya main double gitu. 10 itu yang mau atau Yang mau yang mau aja kan itu tanpa ada pemaksaan cuman Oke. yang mau aja. Ya udah, akhirnya kita tes semua ya udah. Itu izin bapak ibu pada waktu itu? Enggak, saya belum bilang. Belum bilang. Padahal itu cuma sebelah rumah aja tapi Iya, saya belum bilang. Tapi enggak bilang. Enggak bilang. Itu kamu punya raket? Punya bapak Sudah saya punya raket? soalnya bapak saya pemain Oke. Pemain badminton, juga. iya. Di daerah? Konawe di daerah. Oke. Sering juara juga. Sering juara ya? Sering juara. Siapa namanya? Irwan Farid Pak Iwan Farid ya. Sekarang masih badminton juga ya? Kelas Masih. veteran ya? sekarang ya. Umur berapa Bapak? Kelahiran 78. Pak. Jadi ya tidak terlalu tua, masih muda ya? Ya. Sama Bapak. Wah, ganteng saya kayaknya. Mantap lah. Jadi Bapak memang beneran nggak tahu? Enggak tahu. Nggak tahu. Iya. Oke, jadi pada waktu itu passion kamu waktu itu pertama di sepak bola ya? Iya, Sepak bola, kamu ikut SSB berapa bulan? Kayaknya paling 3 bulan ya 2 bulan gitu 3 saya. bulan. Oke, terus tiba-tiba kamu bilang sama Pak, belikan sepatu badminton. Merek Eagle pada waktu itu. Eagle. Perasaan emang sudah ada ya Eagle Ada. untuk badminton? Ada, tapi Ada. karetnya beda. Oke. Kan bapak saya kayak ya udahlah gitu kan cuma buat Iya, iya, apa iya. gitu nggak mikir sampai ke sini. Iya, iya, iya. Pada waktu itu merek-merek yang Lining udah ada waktu itu. ini sudah ada Iya, ya? Dari Indonesia, Omnipet, Bata, Iya, iya. Eagle, gitu-gitu
ya. Pakai sepatu sekolah. Size gitu-gitu ya. Saya sebutkan merek ini guys. Jadi kamu memang tidak bilang bapak itu. Tidak bilang. Siap. Tapi didukung. Didukung. Karena bapak badminton juga. Begitu, benar. Oke, kemudian kita tanya dengan Mas Bayu nih. Mas Bayu suaranya agak kenceng ya. Oke, karena ya slow banget orangnya. Emang slow atau sengaja dislokan ini Mas? Mas Bayu pertama kali kenal dengan badminton nih Mas. Umur berapa dan prosesnya bagaimana nih? Sebelumnya juga sama sepak bola. Kamu sepak bola juga Ya, di Mas. Blitar. Mas SSB apa namanya sih? Udah lupa nih, Lupa ya. Tapi sempat masuk SSB. Berapa bulan? sama 3-4 bulan. 3 atau 4 bulan. Terus tiba-tiba kok banting setir pingin main badminton atau coba? Saya juga Bulu karena tangkis? resiko cederanya lebih tinggi ya kalau sepak bola. Oke. Jadi ketika di SSB itu kamu sudah latihan fisik ya jadinya ya? Iya. Latihan fisik dan menurut Mas Bayu resikonya di sepak bola jauh lebih besar. Terus juga orang tua agak kurang suka Mendukung. gitu ya, mendukung. Oke. Nah, kemudian kenal dengan badminton gimana ceritanya? Dan ayah juga sebelumnya mantan badminton juga. Atlet juga? Ya tapi di kampung dulu. Oke. Oke, yang ikut antar kampung itu ya, kalau antar kampung. Sering menang Bapak? Sering juga kan dulu masih raketnya pakai raket kayu. Raket kayu? Emang ada Mas? Dulu kan katanya pakai raket kayu sebelumnya itu. Nggak tahu saya. Tahun berapa ya itu? Tahun berapa itu? Kurang tahu sih ayah ceritanya gitu. Tapi Bapak cerita kayak gitu. Bapak umur berapa? 56. Sudah lumayan sepuh ya. Oke. Nah, teman-teman, Mas Bayu ini dia suka sepak bola. Hanya karena orang tua tidak mendukung ya Mas ya. Kurang setuju. Nah, karena menurut Mas Bayu atau orang tuanya sepak bola ini lebih beresiko. Nah, walaupun ya kita tahu lah sepak bola memang seperti itu ya. Apalagi Blitar. Blitar kan terkenal itu kan Mas ya. Apa namanya? Yang tarung di ring itu apa? Tahu deh. Ya tapi memang ya begitulah di daerah. Terus Mas kenal bolis pertama dikenalkan sama Bapak. Betul ya? Iya. Sama di mana itu Mas? Main di depan rumah gitu. Depan rumah sama Bapak. Iya kan. Masa dulu pakai raket kayu juga? enggak, itu udah nggak ada, cuma diceritain aja. Oh, cerita Masih doang. pakai raket kayu. Oke. Karena ya dulu kerjanya di Surabaya, seminggu sekali kan pulang ke Blitar gitu. Kan balik jam 12 malam gitu. Langsung main bulu tangkis di depan rumah gitu. Pulang gitu. 12 malam ini ya. Ya, pas balik kerja. Wih, menyempatkan waktu pada waktu itu main badminton sama Mas Bayu. Nah, boleh tahu umurnya berapa pada waktu itu? Kenal dengan badminton pertama. Kalau kenal kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2. Beda sama ya dengan Mas Dika ya. Waktu itu kok tiba-tiba seneng dengan badminton? Kenapa? Kayak seru aja sih. Seru ya? Kan ya biasa kan cuma gini-gini doang ya. Dulu masih kecil juga olahraga apa gimana? Olahraga gitu-gitu. Tapi di depan rumah. Ya kan depan rumah juga ada kayak kan sekolah depan rumah, cuma ada kayak garis lapangan gitu. Oke. Kan ada bapak-bapak juga main juga gitu. Gak canggung pada waktu itu ya? Gak canggung? Gak canggung kan ikut sama bapak-bapak. Oh enggak, masih suka sih. Masih suka ya? Seneng main juga. Nah, kemudian klub pertama yang dibela sama apa atau ikut sama Mas Bayu ini apa? Klub badminton. Klub Nagasakti Blitar. Oh, sempat ikut di Nagasakti Blitar. PB ya pada waktu itu ya? Oke, tahun berapa itu? Ingat? Kelas 3 masih. Kelas 3. Jadi selisih setahun atau 2 tahun dari perkenalan Mas Bayu di badminton, terus masuk ke PB Nagasakti. Nagasakti ya? Betul ya? Oke. Nah, ketika dari klub Nagasakti, nah, itu atas inisiatif sendiri atau disuruh orang tua atau gimana Mas? Atau case-nya sama seperti Mas Dika cari bibit gitu? Enggak, saya juga suka main, ingin masuk klub. Pengen masuk klub. Oke, jadi ini memang fokus di badminton ya. Oke, mantap. Kalau Mas Dika klub pertama Klubnya pertama itu klub
Campur. Gak ada PB ya? Nggak ada. Nggak ada PB-nya Mateo Sport apa gitu udah. Tapi dilatih sama pelatih. Iya. Oke. Udin itu ya? Iya. Oke, mantap. Nah, teman-teman, ini ya, di usia yang menurut saya dini, 7 atau 8, mereka berkenalan dengan dunia bulu tangkis atau badminton. Nah, saya ingin tanya nih, di usia tersebut kan orang tua wajar ya kalau menuntut sekolah yang benar, betul ya? Iya. Sekolah yang benar, pendidikan formal maksudnya ya. Iya. Karena di Indonesia ini kan kita belum terbiasa dengan pendidikan yang dalam tanda kutip non formal. Gitu. Kita dianggap, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, dianggap belum memenuhi syarat kalau kita tidak bersekolah di sekolah formal, betul ya? Nah, pada waktu itu nih Mas Bayu, nah, ikut di PB Nagasakti, betul ya Mas ya? Nah, kemudian sekolah juga, sekolah formal pasti. Nah, itu udah ganggu Mas. Ceritanya gimana Mas? Kan sekolah paling balik kan jam 12. Oke, gitu loh. Iya. Oke, Latihannya jam sama kayak di Naga gini ya, Iya. sore ya. Oke, jadi 3 jam itu latihan, sesi ya, sore Oke. aja. sore aja. Kemudian ganggu di waktu sekolah. Kamu kan pulang sekolahnya guru ngasih PR ya, betul ya. Kemudian ada tambahan mungkin itu Mas Bayu gimana? Yang nggak terganggu kan juga suka semangat di sekolah, berangkat latihan, tetap latihan. Sekolah terus habis itu latihan gitu ya. Sama sekali tidak ada paksaan dari orang tua. Nggak ada. Berangkat sendiri ke klub pada waktu itu. Naik sepeda atau diantar atau gimana? Kadang-kadang kalau itu lari juga. Lari. Ya kan cuma dibawain kayak nambahin fisik juga. Oke. Jadi ya. Oke, sekalian dari rumah ke klub itu lari berapa kilo? 4-5 kilo. Mas. Wow, lumayan. Itu bisa menempuh di atas 15 menit. 20 sampai setengah jam dia. Kurang lebih segitu. Jam 2 siang. Iya. Kamu tidak dianggap mohon maaf ya, orang gila sama Iya. kampungmu gitu. Mungkin dulu masih kan nggak tahu pokoknya semangat aja pokoknya. Oke, kemudian terakhir sama tempat minum, kan? Ya dibawain tadinya dibawain sama orang tua. Oke. Jadi memang sangat mendukung ya. Iya. Memutuskan untuk aku harus lari gitu ya. Oke. Mantap. Saya baru tahu. Jam Jam 2 siang panas loh guys. Kecuali kalau petinju. Iya kan? Iya kan? Iya, benar. Kalau petinju kan lari ya, pakai sweater, pakai jaket, gitu, lari jam 12 sampai jam 2 siang gitu lah. dulu masih belum kayak terasa panas gitu kan. Oke. Masih kecil. Ya, masih kecil. Iya gitu. Iya. Nah, kemudian Mas Bayu ini dari PB Nagasakti, nah membagi waktunya ya sore hari kan, siangnya kan pagi sampai siangnya kan sekolah. Nah, biasanya gimana? Secara prestasi akademik, mohon maaf ya, atlet ini kan minus, ya kan. Mereka biasa-biasa saja. Saya tidak ngomong generalisir atau semuanya ini minus, enggak. Biasa saja. Cenderung tidak berprestasi secara akademik, peringkat 1, peringkat 2. Nah, ini Mas Bayu masih dapat peringkat sekolah atau gimana? Ya biasa aja sih. Biasa saja. Jadi memang hampir semua ya. Hampir semua. Enggak semua. Enggak semua ya. Enggak semua. Nah, nanti kita tanya sama Mas Dika nih. Enggak semua ya. Tapi Mas Bayu memang pendidikan formal biasa saja. Biasa. Biasa saja. Cuman kalau SD masih kayak pelajaran matematika. Jalan matematika. Kenapa suka matematika? Ya, kayak suka ngitung aja. Juga gitu. Berarti dengan sejarah enggak senang. Lain-lain enggak senang. Enggak senang ya. Matematika senang. Perhitungan dengan. Oke. Nah, kemudian pertama kali mohon maaf ya, pakai kacamata itu umur berapa? Kelas 3. Kelas 3. Oh, sudah pakai kacamata. Cuman badmintonnya nggak pakai. Waktu itu masih nggak pakai kacamata ya, badminton ya. Oke, mantap. Luar biasa nih. Nah, kemudian kita tanya nih, Mas Dika. Dika tadi kan menertawakan ya ketika saya berstatement atau berucap kan atlet di usia sekolah ini secara prestasi akademik kan biasa saja atau mohon maaf ya minus. Nah, Mas Dika ini gimana nih Mas? Mas Dika ini jangan-jangan minus juga atau prestasi juga ini Mas, gimana nih Mas? Saya sebelum kalau dari kelas 1 itu sampai Oke. kelas 6 SD itu masih peringkat 1.
Dari kelas 1 SD sampai kelas 6. sampai kelas 6 SD, kamu peringkat 1. Peringkat 1 terus. Wih, mantap. Mana nih Mas? SD mana? Negeri 4 Molawe. SDN Negeri 4 Molawe, Kecamatan Molawe. Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara. Konawe Utara. Katanya Kendari ya? Peringkat 1 terus. Iya, saya Kok bisa kamu membagi waktu itu, Mas? Saya itu latihan pagi jam 4. Pagi jam 4 Latihan karena Indonesia kan dibagi tiga zona waktu ya. Iya. Ikut WI. tengah ini. Indonesia Tengah. Iya. Jam 4 sampai kadang setengah 6. Oke. Habis setengah 7 apel. Oke. Jadi habis latihan mandi siap-siap sekolah. Oke. Kamu latihan di badminton, tempat badminton. Iya, di gor, di samping rumah. Subuh. Atau sambil rumah. Oke. Subuh itu masih cuma satu lapangan. Cuma satu lapangan. Satu lapangan. Lari-lari ngantuk sikat pipinya betis. Jalan melek. Kenapa? Biar kan masih ngantuk. Melek, ya. langsung Iya, melek? langsung melek. Oke. Langsung lari. Jam 4 terus pulang sekolah kan jam 12. Jam Oke. 1 latihan. Oke, setengah 7 kamu sudah mulai sekolah ya, sampai jam 12. Oke. Terus makan. Pulang sekolah makan, siap-siap lagi latihan. Oke. Kayak gitu terus. Tugas. Oke, bisa membagi waktu Bisa. ya? Tapi pas sudah SMP udah Beda. beda lagi Oke, langsung. oke. Kan jadi lebih gitu kan kalau SMP. Iya. Mata pelajarannya lebih banyak. Jadi enggak Oke, mantap nih teman-teman. Nah, jadi beberapa sekolah di Indonesia yang negeri ya sangat mendukung ketika ada siswanya yang fokus di olahraga dan berprestasi. benar. Nah, kira-kira kalau saya tanya Mas Bayu nih, Mas Bayu mungkin pada waktu itu sudah punya prestasi di Naka- Kalau sekota Blitar, Sekota Blitar sudah punya prestasi. Nah, otomatis sekolah kan biasanya memang 90% mendukung, betul ya? Nah, kamu disupport nggak pada waktu itu? dia support. Total. Support. Ya sama kan soalnya pelatih apa namanya, Oke, agak kenceng ya. Agak kenceng. nggak kenal sama pelatih gitu. Jadi olahraganya memang dekat dengan pelatih di klub badminton. Oke, jadi saling ada hubungan dekat ya Mas ya. Oke, akhirnya Mas Bayu disupport sama pihak sekolah. Sekolah di mana pada? SDN Bendograde 1. Bendograde. Itu kota, Iya, kabupaten, kota. kota ya. Bendograde 1. Kok namanya Bendograde? Kayak barat-barat. Bendograde 1. Nah, jadi didukung sama sekolah. Ketika kamu bolos untuk event, totalitas didukung atau setengah-setengah? Didukung. Jadi surat referensi ya. Iya. Nah, biasanya memang seperti itu ya. Karena tidak semua sekolah. Nah, sebelumnya saya podcast dengan Syafira. Iya. Sekolahnya juga setengah. Iya, dia emang mana? Iya, Setengah-setengah. Iya, kadang-kadang mendukung, kadang-kadang enggak. Kenapa? Karena menurut pihak sekolah supaya tidak ada cemburuan dari siswa yang lain. Iya. Padahal mereka ini punya kesibukan yang menurut saya mengharuskan sekolah. Harusnya loh ya. Oke, nah mantap. Prestasi pertama Mas Bayu di dunia badminton apa? Kompetisi pertama plus prestasi pertama apa nih Mas? Pertama kali juara 3 Blitar. Oke, itu event pertama kamu ya? Iya. Event pertama itu kamu ikut ke dini. Umur berapa? Umur 9. Baru 3 bulan latihan, terus kamu ikut kompetisi dan juara 3 sekota Blitar. Kota Blitar. Tunggal putra ya? Iya, Tunggal. Nah, boleh saya tanya nih. Pialanya siapa yang ngambil? Apa kamu Mas? kan kalau itu kan atas nama klub. Oke, jadi beda ya. Jadi klub yang ngambil. Oke, jadi menghasilkan salah satu atlet yang berprestasi hanya dengan waktu 1 bulan. Prestasi pertama kamu. Ingat ya? Oke, dapat juara berapa? 3 ya? Buat organ. Hadiahnya berapa? Boleh tahu? Dulu paling masih 200-an. 200.000. Bagi anak-anak ya memang. Wah, banyak. Wah, banyak sekali ya. Tapi seneng. Prestisnya luar biasa ya. Itu sampai kalau pas latihan itu sampai kalau pas nggak bisa nganter gitu. Oke, Sampai nangis nggak bisa latihan. kamu bisa latihan. Oke. Saking semangatnya latihan. Kamu semangatnya pengen latihan. Oke.
putus asa atau semangatnya ke malas latihan kan biasa manusia ya. Manusia kan ada sisi kadang ya semangat, kadang gitu jenuh, ada kan? Oh dulu nggak ada sih. Dulu nggak ada ya. Semangat. Terus ya belum kenal cinta. Belum kenal cinta. Mas Dika nih, pertama dengan badminton kan kelas 2 ya. Nah, kemudian ikut PB dan kompetisi pertama apa nih Mas? O2SN provinsi. Langsung ikut provinsi. Langsung tembus. Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya, saya lolos. Oke, lolos. Kemudian prestasi pertama kamu Saya juara 3 single. juara 3 single di kompetisi yang sama. Enggak di Jawa Barat. Oke, beda event ya. Iya. Oke, nah, apa melompat ke Jawa? Tanya nih. Nah, teman-teman, saya salut dengan narasumber ini. Nah, beliau ini menunjukkan eksistensi semangatnya ketika ada. Padahal, ya, menurut saya dalam kacamata orang ya, sebenarnya ikut mengikutkan anak di dunia BB bulu tangkis ini plus sekolah ini sebenarnya gambling. Iya. Sebenarnya gambling atau ya kalau boleh ya bahasa kasarnya gambling atau setengah berjudi. Nah, bisa sukses di dunia bulu tangkis atau dunia olahraga atau sukses di akademik. Nah, itu tergantung anak-anaknya. Betul ya Mas ya? Nah, Mas Dika ini bisa jalan di dua sisi. Prestasi badminton fokus, betul ya. Prestasi akademik juga bisa. Karena pada waktu itu belum kenal cinta. Belum. Dan belum sesibuk sekarang, betul ya? Belum sesibuk sekarang. Masuk Mas Bayu yang juga pintar. Mas Bayu pada waktu itu memang secara prestasi mohon maaf ya, biasa-biasa di sekolah, betul ya Mas ya? Nah, tapi di dunia bulu tangkis bisa mengharumkan klub Angga Sakti plus juga ikut banyak